Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang Rasul yang membawa hidayah dan membawa agama yang benar. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian sementara kita, dan kepadanya lah nanti kita akan dikembalikan. Dan ini adalah penggalan dari doa selepas kita bangun dari tidur. Jadi ketika kita meminta kepada Allah, ya Allah, terima kasih atas hari ini. Terima kasih Engkau telah membangunkan hamba dari kematian sementara hamba, dan kami yakin bahwa kepada Engkau lah kami akan dikembalikan. Para ulama terdahulu, para bunda yang solihah, itu ketika masih terbangun, kemudian yang dipikirkan itu adalah apa yang bisa saya lakukan hari ini supaya Allah sayang dengan saya. Jadi kita ke ulama terdahulu itu bangun dari tidurnya, yang dipikirkan itu bagaimana cara bisa menyenangkan Tuhannya. Jadi bisa membuat Allah itu senang sama dia. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah menyampaikan di antara ciri orang yang beriman itu, di setiap harinya itu yang dia pikirkan itu bagaimana bisa menyenangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai muqaddimah para bunda yang solihah, ada satu kitab yang namanya Thaharatul Qulub. Thaharatul Qulub yang disusun oleh Syekh Ad-Darini, ya, Ad-Darini, Abdul Aziz Ad-Darini namanya. Beliau menyampaikan gini, bunda, Allah itu tidak marah kepada seorang hamba yang banyak kesalahan, banyak dosa, banyak aib, dan dia mau datang, gitu ya. Nggak ada istilah misalnya ada orang nih buruk banget datang ke Allah ditanya ngapain kok, mau tobat ya Allah, kemana aja kemarin, gitu. Nggak ada. Atau misalnya banyak keburukannya datang, ya Allah saya mohon ampun telat, ya Allah. Allah tuh nggak gitu, bunda. Jadi Allah itu nggak pernah marah ketika ada seorang hamba yang banyak keburukannya, banyak aibnya, banyak dosanya, tapi dia mau datang. Justru Allah akan marah ketika melihat seorang hamba yang nggak mau datang kepada Allah dengan alasan dosa saya udah banyak, keburukan saya sudah menumpuk, kayaknya dosa saya jauh lebih besar dibanding dengan ampunan Allah. Ini Allah nggak suka. Allah marah dengan yang seperti ini. Jadi kalau ada orang datang dengan membawa gunungan dosa, Allah senang, Allah suka gitu. Tapi kalau ada orang yang menganggap dosanya lebih besar daripada ampunan dia, Allah marah itu. Maka kita bisa lihat dalam hadis Arba'in, hadis yang ke-42. Nanti kalau bunda pas lagi insomnia-nya datang, susah tidur, ada di sini yang sudah mulai insomnia? Bukan pas akhir-akhir bulan ya, itu memang agak beda memang. Soalnya akhir bulan sama awal bulan memang vibes-nya beda memang. Di bunda misalnya ada orang yang ngadu ke bunda, saya ini susah tidur. Coba dibuka hadis Arba'in, hadis yang ke-42. Ini hiburan sebenarnya, gitu ya. Ini hiburan. Nah, sebelum saya bacakan hadisnya, ceritanya ada seorang pemimpin, sebutlah kepala negara gitu bunda ya. Kalau dulu itu seorang khalifah. Ada seorang penguasa bertanya kepada ahlul hikmah. Ahlul hikmah itu kalau kita boleh sebut sebagai seorang sufi lah hari ini. Bertanya kepada seorang sufi, nasihati saya dengan nasihat yang pendek saja, nggak usah panjang-panjang. Minta nasihat yang pendek, nggak usah pakai panjang, yang pendek aja, yang penting ngena deh. Apa kemudian yang dinasihatkan? Seorang sufi ini menyampaikan, dengarkan ini baik-baik, aku tidak akan menasehatimu panjang lebar, hanya saja kalimat ini perlu engkau hafalkan dan perlu engkau tanamkan di dalam hatimu. Apa itu?
ini semua akan berlalu. Ini semua akan berlalu. Udah itu aja. Nah setelah itu dipahami oleh raja ini, memahami sebelum tidur, dipahami betul kalimat ini. Ini semua akan berlalu. Ternyata 1 pekan kemudian si raja yang tadinya emosional, yang tadinya mudah marah, tidak sulit untuk berbaur dengan orang gitu karena merasa khawatir yang berlebihan, mulai stabil keadaannya. Jadi ternyata petuah ini bukan petuah yang sembarangan. Jadi ketika si raja itu dalam keadaan bahagia, maka ingat petuahnya. Apa petuahnya? Ini semua akan berlalu. Ingat lagi dia. Nah ketika kesulitan itu datang yang membuat hatinya itu sempit, maka raja membaca lagi pesannya. Apa pesannya? Ini semua akan berlalu. Jadi lebih tenang lagi. Nah dalam hadis ini pun Allah menggambarkan. Jadi hadis ini adalah hadis qudsi. Hadis apa? Qudsi. Tahu hadis qudsi? Hadis qudsi itu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi lalu disampaikan kepada kita tapi tidak ada di dalam Al-Quran. Saya ulangi, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi dan disampaikan kepada kita tapi tidak ada di dalam Al-Quran. Tapi firman Allah, iya, tapi kok nggak ada dalam Al-Quran? Itu namanya hadis qudsi. Cirinya apa? Cirinya kalau dalam hadis biasa yang kita kenal, kita akan menemukan gini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, gitu gambarannya. Jadi kalau hadis biasa itu Nabi langsung ngomong. Tapi kalau hadis qudsi bedanya qala ta'ala. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam sabdanya Nabi mengatakan qala ta'ala, Allah berfirman, gitu. Apa isi firmannya dalam hadis qudsi ini? Ya bena Adam, wahai kalian anak keturunan Adam. Ini kalau buat yang susah tidur, buka HP-nya hadis arba'in ke-42 gitu ya. Hadis arba'in yang ke-42. Wahai kalian anak keturunan Adam, kata Allah, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka. Selama engkau masih mau meminta, selama engkau masih mau berdoa, masih mau berharap hanya kepadaku, ghafartu laka, ku ampuni engkau. Ku ampuni engkau. Nah, di sini menggunakan kalimat atau seruan wahai anak keturunan Adam. Enggak dipanggil ya, kalian orang beriman, enggak. Kalian orang yang sudah dekat sama masjid, enggak. Allah bilang apa? Wahai kalian anak keturunan Adam. Ini ulama menjelaskan bahwa ketika seseorang dipanggil dengan bapak moyangnya, itu bentuk pemuliaan. Bentuk apa? Pemuliaan. Makanya Bunda kalau baca sirah, ini kalau baca hadis misalnya atau baca sejarah-sejarah Nabi, itu biasa kita akan menemukan Ibnu Umar. Anaknya siapa? Anaknya siapa? Umar lah, namanya Ibnu Umar, berarti anaknya Umar. Terus misalnya Ibnu Abdillah, berarti anaknya Abdullah. Jadi menggunakan bapak moyang, menggunakan nama bapak itu sebagai bentuk apa? Pemuliaan. Nah, sama dalam hadis ini Allah menyampaikan, "Hei kalian anak keturunan Adam." Apa ya Allah? Kalau kalian selama kalian masih mau berdoa, masih mau berharap hanya kepadaku, ghafartu laka, ku ampuni engkau. Ku ampuni engkau. Apa spesialnya? Spesialnya itu Allah nggak berhenti sampai di sini. Kenapa? Karena Allah tahu tabiat manusia, ketika dia sudah jatuh ke dalam kesalahan yang kecil, cenderung untuk jatuh ke dalam kesalahan yang besar. Itu manusia, Bu. Nggak ada orang ujuk-ujuk gibah tuh, nggak ada, Bu. Tanpa dimulai dengan hal-hal yang sederhana. Pertama kepo dulu kan. Akhirnya nanya, benerkah yang kemarin? Nah, mulai. Kayaknya sih enggak, tapi bener loh, Bu. Kayaknya iya sih. Nah, mulai itu. Ya kita sih bukan lagi ngomongin orang ya, bukan. Ngomongin tetangga. Karena tetangganya bukan orang ternyata ya, manekin, ya, patung. Nah, para Buddha yang solihah, kemudian dilanjutkan nih.
Ya bena Adam, wahai kalian anak keturunan Adam. Kita dipanggil anak Adam yang pertama, yang kedua juga tetap dipanggil dengan anak Adam. Nggak ada perubahan, nggak ada perubahan. Apa kata Allah dalam hadis qudsi ini? Lau balagut dzunubuka ananas sama, sekiranya dosamu itu ditumpuk dan tumpukannya sampai ke langit. Jadi kita punya dosa nih, ditumpuk dan tumpukannya sampai ke langit. Tsumma astaghfartani, kemudian kamu mau saja mohon ampun, ya Allah saya salah, ya Allah saya buruk, ya Allah saya mohon ampun. Ghafartu laka, ku ampuni engkau. Ku ampuni engkau. Kebayang nggak bun, kita punya dosa kemudian ditumpuk sampai ke langit. Jangankan ngarep surga, nggak dimasukin ke neraka aja udah untung betul nih orang. Tapi ternyata kata Allah, selama kalian masih mau doa, masih mau berharap, masih mau mohon ampun, ku ampuni. Dan ternyata nggak cukup sampai di sini nih. Biasanya kegelisahan yang kita rasakan hari ini itu diakibatkan karena dosa. Karena apa? Dosa. Kalau misalnya nih kita punya hutang nih, kita tinggal mikirin hutangnya aja itu ketidur. Tapi kalau misalnya nih yang diingat itu dosa, gelisah, abis ngebohong, ya, abis ngomongin orang. Bahkan abis mitnah orang, memang kelihatannya lega betul waktu itu. Kita ceritain keburukannya, ya, kita fitnah. Malam itu gelisah. Nah kalau sudah dihadirkan kegelisahan, sulit tidur. Tapi itu wujud sayangnya Allah. Jadi kalau bunda nih malam-malam ternyata nggak bisa tidur dan bunda rasa ini karena dosa, itu Allah lagi sayang-sayangnya bun. Lagi sayangnya. Ada nggak Ustaz hadisnya? Ada. Yang mana Ustaz? Nih dengarkan hadisnya. Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Kalau hatimu merasa bahagia, kata Nabi, setelah kamu melakukan kebaikan, dan hatimu merasa gelisah setelah melakukan keburukan, fa anta mu'min, maka ketahuilah engkau adalah seorang mukmin. Jadi orang beriman itu ketika melakukan kebaikan ada rasa bahagia, tapi ketika dia melakukan keburukan ada perasaan gelisah. Itu orang beriman, Bu. Jadi kalau orang udah nggak lagi beriman nih sama Allah udah nggak sayang sama dia mau fitnah orang ke hari itu, dia mau gunjing orang, tidur aja, lelap, biasa aja. Dia habis melakukan keburukan ke hari itu, malam tidur aja bun, nggak ada kegelisahan. Tapi baiknya Allah, saat seorang hamba punya banyak dosa, nggak dikasih tidur sama Allah, supaya gelisah dulu. Nah dari kegelisahannya diharapkan dia mau kembali, gitu. Dilanjutkan hadis yang tadi bun, hadis qudsi ini. Nggak cukup sampai ditumpuk dosa yang tumpukannya sampai ke langit. Kenapa? Karena Allah tahu tabiat manusia itu kalau sudah jatuh ke dalam kesalahan yang besar, cenderung untuk jatuh ke dalam kesalahan yang jauh lebih besar. Kita tahu lah ya bunya, ada orang yang karena khilaf, saking marahnya dia bisa menghilangkan nyawa orang lain. Saking marahnya tuh, Bu. Saking apa? Saking marahnya. Dan orang tuh bisa ngebunuh, bukan ujuk-ujuk bun, tahu-tahu ngebunuh, enggak. Ada prosesnya. Pertama dari marah yang nggak pernah direda, ya bun ya. Terus dari gondok sama orang, kesal sama orang yang nggak mau belajar untuk memaafkan. Akhirnya numpuk, sudah gede nih tumpukannya, disenggol, ya dibacok, Pak. Itu istilah senggol, bacok. Jadi nggak ada ujung-ujung disenggol langsung marah tuh mencak-mencak, nggak ada. Kecuali sudah melalui proses yang seperti tadi, mudah marah, temperamen, nggak mau memaafkan, dendam sama saudara, nggak suka dengan kelakuan tetangga dan seterusnya. Kalau sudah mulai numpuk, nah ada tibanya nanti meledak. Nah, dan Allah itu tahu Bun, bahwa manusia itu kecenderungannya seperti itu. Maka Allah melanjutkan, ya bena Adam, wahai kalian anak keturunan Adam. Perhatikan panggilannya. Pertama dipanggil anak Adam, yang kedua anak Adam, yang ketiga juga anak Adam. Ada nggak yang berubah? Nggak ada. Tetap aja panggilan jadi dengan panggilan sayang, panggilan penuh kemuliaan. Kita punya bestie nih. Ya punya, pasti Bunda punya bestie kan? Bunda punya bestie, lagi sayang-sayangnya sama bestie. Ini konotasinya yang positif ya, bukan berarti Bunda suka sama sesama jenis ya, bukan. Maksudnya lagi sayang banget sama bestie, udah rapet banget gitu kan ya. Jalan bareng, baju sama, mobil sama,
Ya bunnya, rumah sama suami beda. Ibu ini sama, mau jadi yang kedua. Ya. Suami sama, suami beda. Maksudnya rumah, tipe rumahnya sama. Kamu mau pindah kemana? Pindah ke Kelandasan, ikut juga Kelandasan. Pindah kemana? Ke BDS 1, pindah juga ke BDS 1. Model rumahnya sama pokoknya. Udah besti, saking udah deket banget nih. Kemudian setelah 5 tahun nih menjalin persahabatan, ada kesalahan. Kita akan bilang apa? Sudahlah, kayak nggak kenal aja. Kita udah kenal lama, bestie. 2 kali kesalahan, kok bisa sih? Kita kan udah lama loh temenan. Kok masa sih kayak gitu? Udah mulai berubah. 3 kali kesalahan, sudahlah cukup. Lo gue, bisa bestie-bestian lagi. Tuh 3 kali bu. Tapi Allah itu nggak gitu. Allah itu ngelihat hambanya lagi deket, kemudian jatuh. Terus jatuh lagi, jatuh lagi kali yang ketiga. Allah tetap memanggil dengan panggilan sayang, panggilan penuh kemuliaan. Wahai kalian anak keturunan Adam. Apa ya Allah? Innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya, sekiranya engkau datang kepadaku dengan membawa kesalahan sepenuh bumi. Sepenuh bumi. Ini kita nih bun, ini bumi yang kita tinggali. Yang kita juga belum sempat keliling dunia ini bun ya. Ini seluas itu isinya dosa kita. Kita dulu waktu masih di kampung, nyebutnya, ini orang kota semuanya rata-rata ya. Ada yang di kampung? Ada ya. Dulu waktu di kampung menjelang maghrib itu biasanya ada puji-pujian dulu tuh. Entah itu sholawat atau yang biasanya itu ngikutin yang lagi hits gitu kan. Kalau di masa-masa itu yang ngehits itu adalah syair Abu Nawas. Tahu ya? Bahkan disolawatin sama anak-anak kita, orang tua kita juga sampai hafal. Nah di penggalan dari syair Abu Nu'as atau Abu Nawas yang kita kenal itu ada ungkapan Dunubi mislu adadir limali. Ini kalau tahu artinya nangis kita bro. Ya Allah, dosa-dosaku itu bagaikan bilangan pasir di pantai. Bilangan pasir. Kenapa Abu Nawas atau Abu Nu'as itu mengibaratkan dosa-dosa itu seperti bilangan pasir? Karena pasir di pantai itu jangankan semuanya. Kita ambil satu ember aja, kita hitung. Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau nekat, mungkin 10 tahun baru kelar tuh. Seember ibu hitungin satu-satu tuh pasirnya. Maka ketika diumpamakan dosa-dosa itu ya Allah seperti bilangan pasir di pantai, karena memang udah gak bisa kehitung dosanya. Dan Allah menggambarkan dosa kita bukan lagi seperti bilangan pasir di pantai, tapi seperti bumi beserta isinya. Ya Allah, segitu bu dosa kita. Kemudian kata Allah, "Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a." Kemudian engkau datang kepadaku dengan tidak menduakan aku dengan apapun. Gak syirik bu. Tidak syirik, nggak bawa jimat, nggak magerin rumahnya dengan sesuatu yang ditanam di depan rumah gitu kan. Tidak percaya yang hal-hal yang aneh-aneh gitu ya. Jadi Ustaz, kita nggak boleh percaya setan, wajib. Ya, kita percaya yang enggak itu wajib. Percaya adanya jin, ada jin yang jahat punya sifat syaitan, itu wajib percaya. Cuman kalau sampai nih di rumah kita setiap malam ada kopi pahit, kopi manis, teh pahit dan teh manis gitu ya, ditaruh di belakang, itu kenapa bu? Ustaz, biar kita nggak diganggu. Nah, kadang besok habis loh Ustaz, bapaknya lah yang ngambil. Ya, atau anaknya pas bangun, ada teh nih, diminum sama dia, sangkanya jin yang minum. Orang, daripada misalnya ibu buat kayak gitu yang nggak jelas, mendingan kopinya disedekahin, ya bu ya. Nah, jadi nggak syirik kata Allah. Apa kata Allah menutup pesan cintanya ini? La ataituka bi qurabiha magfiratan. Aku kata Allah akan menjemput engkau. Bahasanya itu bu, bukan kita yang ngedatengin, tapi bahasa itu la ataituka, aku akan menjumpaimu, menjemputmu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Jadi kita datang kepada Allah dengan membawa kesalahan sepenuh bumi. Allah jemput kita dengan ampunan sepenuh bumi pula. Artinya apa? Impas. Syaratnya cuma 4. Masih mau minta, masih mau berharap, masih mau mohon ampun, dan tidak syirik, tidak menduakan Allah. Gak usah jauh-jauh menduakan Allah.
Bunda malam-malam terbangun karena HP suami nyala, ada WA masuk, namanya Tono, tapi ungkapannya, "Beb, makasih ya hadiahnya hari ini, aku seneng banget loh. Kira-kira aja ibu akan berhusnudzon, mungkin teman lelakinya coba, atau ibu akan curiga nama aslinya Tini bukan Tono. Gimana Bu? Curiga nggak? Curiga. Sakit hati nggak? Sakit hati. Apa yang ibu lakukan? Ke dapur ambil wudhu atau ke dapur ambil pisau? Jawab Bu. Kamu ngambil apa? Jangan tanya kamu sebelah. Ya. Kira-kira malam-malam dapat WA kayak gitu. Aku bahagia banget Beb hari ini bisa ketemu sama kamu. Tapi namanya Tono. Gimana Bu? Terus foto profilnya ya Allah cantik Bu. Ya Allah. Nah, ibu ke dapur ambil wudhu atau ke dapur ambil pisau? Ambil makan, Masya Allah. Ini pasti orang BDS 1 ini. Pasti suka kajian ini. Saya yakin wajah-wajah Bu ini wajah solehah semuanya. Ke dapur paling ambil wudhu, habis itu ambil pisau Bu ya. Nah, jadi penyembelihan syariah katanya. Mana ada? Nggak boleh Bu ya. Istighfar. Ibu kecewa. Padahal pada Bunda itu Bunda baru diduakan dengan makhluk. Ya Bu ya. Padahal suami Bunda itu tidak ngasih Bunda rezeki, gak juga ngasih Bunda itu kebahagiaan 100%. Yang nanggung rezeki kita kan Allah. Ya Bun ya, melalui perantara suami kan gitu. Suami kita Allah berikan kekuatan untuk melindungi kita. Nah kita diduakan sama yang namanya manusia aja kita kecewa betul. Nah Allah yang sudah ngasih kita banyak kebaikan, ngasih rezeki, diduain gitu saat minta ke yang lain. Termasuk kalau dalam kajian tazkiyatun nafs itu, syirik itu tidak selalu kita datang ke dukun. Dalam kajian tazkiyatun nafs itu lebih lembut lagi. Kita saat sakit ingatnya obat aja itu kategorinya itu syirik. Tapi bukan maksud kita, kamu syirik besar, nggak gitu gambarannya. Kita sudah dianggap menduakan Allah. Bunda sakit kepala, cenut. Terus yang diingat itu obat. Itu bahasa halusnya kita sedang menduakan Allah. Bahasa tazkiyatun nafsnya seperti itu. Bukan berarti Bunda kalau pas lagi ingat obat lagi jadi syirik, enggak. Harusnya gimana? Imam Hasan Al-Basri memberikan panduan buat kita. Kalau kita dalam keadaan sakit, yang pertama kali kita lakukan adalah ambil air wudhu, gelar sejadah, sholat, baca Quran, banyakin istighfar. Tuh Bun ya. Misalnya sakit gigi nih, langsung aja dulu ke belakang, ambil air wudhu, gelar sejadahnya, sholat 2 rakaat misalnya. Setelah itu baca Quran, banyakin istighfar. Ustaz nggak kuat saya baca Quran, sakit gigi gitu kan. Istighfar aja banyak. Ya Allah saya banyak dosa, banyak keburukan. Ya Allah maafkan saya, ampuni saya. Gitu aja dulu. Nah kalau sudah selesai nih, baru kemudian cari obatnya. Supaya apa? Supaya tidak dicap sebagai hamba-hamba Allah yang menduakan Allah dengan cara yang halus. Pernah nggak dipraktikkan oleh Nabi? Pernah. Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salam. Ada 2 riwayatnya. Satu Nabi Musa sakit perut, yang kedua sakit gigi. Kita ambil yang sakit perut. Dalam satu kesempatan Allah menguji Nabi Musa dengan sakit perut. Maka Nabi Musa bilang, ya Allah, Engkau tahulah bahwa aku dalam keadaan sakit seperti ini, Engkau tahu. Tapi Engkau itu senang diminta. Maka ya Allah, hamba minta tunjukkan kepada hamba obatnya. Maka Allah kasih tahu, engkau keluar Musa dari rumah, cari daun ini dan kemudian konsumsi. Keluar Nabi Musa, ambil daun, dikonsumsi dan betul sembuh seketika. Oke, kemudian memuji Allah. Lama nih nggak kambuh. Dalam satu kesempatan Allah uji lagi Nabi Musa dengan penyakit yang sama di tempat yang sama. Sakitnya juga sama Bun. Tanpa pikir panjang langsung keluar rumah, ambil daun, dikonsumsi, nggak sembuh. Ya Allah. Ini kan kemarin sakitnya sama, tempatnya sama, obatnya juga sama, takarannya sama, tapi kenapa nggak sembuh? Apa kata Allah? Engkau ketika sakit pertama kali, engkau minta kepadaku. Tapi ketika sakit yang kedua, engkau meminta kepada dedaunan. Paham ya? Nah jadi gitu Bunda. Nah Allah itu senang betul diminta sama kita Bu. Senang. Jadi kalau orang itu diminta sekali mungkin ngasih, 2 kali agak merengut, 3 kali tutup pintu kan ya.
Tapi Allah itu semakin diminta semakin senang. Ya, seperti halnya dalam hadis qudsi ini, kalau kita punya salah sepenuh bumi, kemudian datang kepada Allah, Allah justru senang betul dan Allah akan menjemput kita dengan ampunan sepenuh bumi pula. Baik, kita lanjutkan Bunda ya. Jadi itu sebagai mukadimah supaya kita ini kalau nanti kapan-kapan sulit banget buat tidur diakibatkan karena dosa, baca hadis arba'in, hadis yang ke-42, renungin di situ sambil mohon ampun. Kalau nggak bisa tidur juga Ustadz, ambil Quran. Nggak lama itu, nggak lama. Paling 1 ayat sudah nguap gitu. Ibu nekat baca 2 ayat sudah hambur itu huruf-hurufnya. Padahal nggak minus juga matanya, ngantuk betul ya. Jangankan baca Quran, baru ngambil udah nguap Bu ya. Ada ya? Al-Quran dan terjemahnya. Langsung tidur. Itu perlu diruqyah memang. Parah sedih. Hai. Hari ini para bunda yang salihah, kita akan melanjutkan kajian kita tentang dari kitab Bidayatul Hidayah. Kita masuk kepada bab hifdzul batun, menjaga perut. Kemarin lisan sudah kan Bun ya? Nah, kemarin lisan terakhir. Nah, sekarang kita masuk ke bab hifdzul batun, yaitu menjaga perut. Perut sudah belum? Oh, sudah. Ingat ya, Masya Allah, luar biasa. Nah, sekarang masuk kepada hifdzul farji, menjaga kemaluan. Sudah? Nah. Wa ammal farju, adapun kemaluan. Nah, ini sebelum kita masuk ke bab kemaluan ini. Jadi kemaluan yang dimaksud itu bukan hanya sebatas fisiknya. Ya Bun ya, bukan hanya sebatas fisiknya. Tapi lebih kepada harga diri, kehormatan diri. Jadi menjaga kesucian diri, kehormatan diri, dan juga harga diri. Wa ammal farju, adapun kemaluan, fahfadhu an kulli ma harramallahu ta'ala, maka peliharalah dia dari melakukan hal-hal yang diharamkan. Wa kun kama qala Allah ta'ala tabaraka wa ta'ala, jadilah seperti yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ya Bunda ya. Surah Al-Mu'minun ayat ke-5 sampai ke-6. Dan juga dalam surah Al-Ma'arij dengan redaksi yang sama ayat 29 sampai ke 30. Al-Mu'minun ayat 5 sampai 6. Al-Ma'arij ayat 29 sampai 30. Redaksinya persis sama. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang menjaga kesucian dirinya. Jadi bukan cuma menjaga kemaluannya. Nanti ada misalnya memahami teksnya itu secara tekstual, dan itu orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kemaluannya aja ditutupin, dia keluar nggak pakai baju. Paham ya? Karena yang ditutupi cuma kemaluannya. Bukan gitu maksudnya, tapi kesucian diri. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap siapa? Istri-istri mereka atau terhadap budak yang mereka miliki. Karena demikian itu tidaklah tercela. Baik. Termasuk di sini adalah bab tentang aurat. Bab tentang aurat. Saya yakin para bunda yang sudah rajin ngaji, rajin tahsin, nggak ada ini ya istilah memamerkan kemaluannya, itu nggak ada, mohon maaf. Orang yang melakukan misalnya perzinahan juga insya Allah nggak ada. Tapi yang menjadi masalah di sini adalah tentang kesucian diri, yaitu berkenaan dengan menutup aurat. Menutup apa? Aurat. Ketika seorang mukmin atau mukminah misalnya keluar dari rumahnya dan dia tidak mengenakan hijab, gitu ya, maka sesungguhnya dia masuk kepada orang-orang yang tidak beruntung. Kenapa? Ciri orang yang beruntung itu kata Allah adalah orang-orang yang bisa menjaga kesucian dirinya. Dan kesucian diri itu bukan hanya sebatas kemaluan yang tadi itu, kubul, dubur, kemudian bagian atas, bukan. Tapi seluruh aurat itu adalah kesucian. Makanya ketika ada yang nanya, Ustaz, kenapa sih cuma perempuan yang dibungkus kayak gini? Kenapa nggak laki-laki? Ya tuh lucu kalau laki-laki pakai jilbab. Ya?
Kebayang nggak suami ibu pakai jilbab ada kumisnya? Paham ya? Stylenya memang seperti itu. Jadi perempuan itu akan indah ketika dia dibungkus. Coba kebayang nggak bunda ada perempuan nggak pakai baju keluar rumah, bunda nyangka apa? Orang gila lah, benar nggak bunda? Tapi kalau ada laki keluar nggak pakai baju dianggapnya apa? Biasa aja. Paham? Jadi karena memang fitrahnya perempuan itu makhluk Allah yang ketika dia tertutup dia menjadi mulia di sisi Allah. Mungkin dalam pandangan makhluk Allah kayak gitu aja, Ustaz. Tapi dalam sisi Allah itu beda. Bunda semakin menutup rapat apa yang Allah sudah ciptakan, maka Allah semakin sayang. Nah, lalu kemudian kecuali terhadap istri-istri mereka inilah yang menjadi landasan Bunda boleh melihat secara keseluruhan dari bagian yang ada pada suami. Dan suami juga menjadi boleh melihat istri dalam keadaan seperti apapun, bahkan tanpa penutup apapun, gitu ya. Ini yang dimaksud dengan menjaga kemuliaan diri itu yang hanya diperbolehkan ditampakkan untuk siapa? Pasangan hidup. Jadi kalau ada yang tanya, Bu, ibu kan sering pengajian, terus kenapa? Kalau kita ngelihat kemaluan pasangan boleh nggak? Boleh, boleh. Ya, selama tidak berlebihan, ya Bunda ya. Selama tidak apa? Tidak berlebihan. Kalau dilihat boleh ya boleh aja. Apa ya cuma dilihat kan gitu Bunda ya. Jadi boleh secara hukum fikih, karena dalam kajian fikih harus disampaikan seperti itu. Baik Ustadz, tapi katanya ada loh yang katanya kalau melihat kemaluan wanita itu nanti dilaknat. Itu buat Yahudi ya. Syariatnya dulu ketika Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah, maka larangan itu ada. Buat siapa? Orang Yahudi. Kenapa sampai seperti itu? Karena memang orang Yahudi itu selalu berlebihan ketika melakukan hubungan badan. Makanya ketika Islam itu diturunkan, ayat-ayat Al-Quran diturunkan, tegas sekali larangannya. Dilarang mendatangi wanita itu dari arah belakangnya. Karena kelakuan Yahudi seperti itu. Maka dilaknat sama Allah. Jangankan masukkan dari belakang. Ngelihat kemaluan itu diharamkan bagi orang-orang Yahudi kala itu. Karena memang udah kepala batu memangnya, dikasih tahu nggak bisa, akhirnya udah diharamkan sekalian seperti itu. Baik, jadi boleh kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki dan sekarang udah nggak ada. Jadi jangan sampai ada suami kemudian menyentuh khadimat, asisten rumah tangga, disentuh-sentuh, dipeluk. Itu ayah kenapa meluk? Ini budak, bukan budak, dia pembantu ya, asisten rumah tangga. Itu nggak masuk dalam kategori ini. Jadi budak itu di zaman dulu sama kedudukannya seperti harta Bunda. Dia boleh dijual. Budak boleh nggak dijual? Boleh. Bahkan kalau udah nggak suka sama si budak nih karena sudah terlampau banyak pelanggarannya, boleh dibunuh? Boleh. Ada yang nuntut? Nggak ada. Namanya juga budak. Paham ya? Jadi budak itu statusnya sama seperti harta. Makanya kalau di sini ada yang bilang, Ustaz, kenapa di zaman Nabi nggak dimerdekakan aja budak semuanya? Nggak ada Bu. Allah nggak ada memerintahkan kepada kaum muslimin yang masih punya budak itu untuk dimerdekakan, itu hukumnya wajib tuh nggak ada. Kenapa? Budak itu kala itu kedudukannya sama seperti harta. Sama seperti harta. Itu kebayang Bun, satu budak tuh harganya bisa 1,3 M. Kalau dirupiahkan, ada yang sampai seharga 100 ekor unta merah. Ada yang sampai 10 M harganya, itu budak Bunda ya. Budak. Nah, jadi budak itu harta yang berharga. Makanya yang ada di dalam syariat kita itu, kalau seseorang melakukan pelanggaran besar, maka cara untuk menutupi kesalahannya dengan apa? Memerdekakan budak. Itu tawaran. Berat loh Bu, misalnya gini, ibu punya rumah. Karena Islam datang, Bu sedekahin rumahnya yang 1,3. Sebentar dulu sedekahin aja. Ini harta saya. Budak itu kedudukannya harta. Makanya boleh untuk digauli. Nanti tidak ada denda Bu, namanya juga budak. Gak usah pakai dinikahi juga boleh dulu. Tapi sekarang masih ada gak budak? Udah gak ada. Jadi gak usah dibahas lagi ya. Hanya sebatas pasangan hidup aja. Wala tasilu ila hifdzil farji illa bihifdzil aini anin nadhar, dan tidak akan pernah bisa seseorang menjaga kesucian dirinya termasuk kemaluannya. Tidak mungkin, kata Imam Al-Ghazali, seseorang itu bisa menjaga kesuciannya, tidak melakukan perzinahan tanpa dia bisa menjaga matanya. Kenapa? Karena nafsu syahwat itu dimulainya dari mana? Pandangan.
Misalnya ada orang nih, ibu merem nih, ibu merem. Terus dibilang, Bu, ini Bu ada foto seksi Bu laki-laki. Ibu merem gitu. Apa sih gitu ya? Gak ngelihat, maka tidak akan ada hasrat itu timbul. Tapi kalau sekali aja mata dibuka dan kemudian melihat laki-laki yang seksi misalnya, nah itu bisa menimbulkan apa? Syahwat. Maka kata Imam Al-Ghazali, dan tidak akan pernah kalian itu bisa menjaga kemaluan, bisa menjaga kesucian diri tanpa dimulai dengan menjaga pandangan. Ini sudah kita bahas pandangan di pertemuan sebelumnya. Wa hifdzil qalbi anit tafakkuri, dan gak mungkin juga kita bisa menjaga kesucian diri kalau kita tidak bisa apa? Tidak bisa berhenti memikirkan hal-hal yang jorok, hal-hal yang kotor. Wa hifdzil batni, dan juga menjaga perut. Anisyubhati wa anisyibai, terhadap makanan-makanan yang syubhat dan makanan-makanan yang halal tapi terlampau kenyang. Nanti kita jelasin. Fa inna hadhihi muharrikatus syahwati wa magharisuha, karena sesungguhnya aktivitas-aktivitas tadi itu bisa membuat hasrat itu bangkit. Nah, kita jelasin nih. Kemaluan itu para bunda erat kaitannya dengan mata, pikiran, dan terlampau kenyangnya perut. Saya ulangi. Syahwat gitu ya, syahwat itu bisa dimulai dari pandangan, kemudian memikirkan, terus kemudian perut yang terlampau kenyang. Kalau tiga ini ada pada diri kita, maka kita akan sulit untuk menjaga kehormatan diri kita. Maksudnya apa? Orang itu nggak mungkin bisa meredakan nafsunya kalau dia tidak bisa gudul basor, tidak bisa menundukkan pandangan. Orang itu tidak akan pernah bisa menjaga kemaluannya kalau pikiran-pikirannya itu kotor, suka banget ngebayangin yang jorok itu. Dan seorang tidak akan pernah bisa menjaga kemaluannya, menjaga kesucian dirinya kalau perutnya terbiasa kenyang. Gambarannya seperti apa Ustadz? Gambarannya kalau orang sudah terbiasa kenyang dan hari itu Allah uji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, suami nggak ada uang, ya Bu ya, udah 3 hari bisa nggak dapat orderan. Pokoknya dalam keadaan sempit aja, dalam keadaan sempit, terhimpit karena terbiasa kenyang, akhirnya diajak puasa sehari aja agak-agak berat. Maka apa yang dilakukan? Nipu orang, ya Bu ya. Terus buat cerita-cerita dusta, cerita bohong. Saya ini belum makan seminggu, coba. Padahal baru sehari. Saya belum makan seminggu, tolong. Gitu ya. Nah itu juga akhirnya apa? Terdorong membuat seorang itu menjadi hilang harga dirinya. Karena untuk mencukupi kebutuhan perutnya yang biasa kenyang. Gitu Bunda ya. Baik. Selanjutnya setelah kita membahas tentang menjaga kemaluan, kita sambung ke hifdzul yadaini, yaitu menjaga kedua tangan. Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan nanti. Hifdzul yadaini, yaitu menjaga kedua tangan. Wa ammal yadani, adapun kedua tangan, fahfadhuma an tadriba bihima musliman. Peliharalah tangan supaya tidak sampai memukul saudara muslim yang lainnya. Ya, supaya tidak memukul saudara muslim yang lainnya. Au tatanawala bihima malan haraman, atau gitu ya, atau jadi pertama tugas tangan itu jangan sampai memukul orang lain. Yang kedua, jangan menggunakan tangan untuk mencari harta yang haram. Ini yang kedua. Autu'dziya bihi ma ahadan minal khalqi, atau menyakiti makhluk Allah yang lainnya. Ini yang ketiga apa? Menyakiti makhluk Allah. Autahuna bihi ma fi amanatin, atau dengan tangan ini jaga tangan kita untuk tidak berbuat khianat. Jaga tangan kita dari berbuat khianat. Awadi'atin, atau pelihara juga tangan kita dari apa? Dari mencurangi titipan. Apa? Mencurangi titipan. Au taktuba bihi ma la yajuzun nutqu bihi, atau menulis sesuatu yang enggak boleh diucapkan. Menulis sesuatu yang tidak boleh diucapkan. Kenapa? Fa innal qalama ahadul lisanain, karena sesungguhnya tulisan itu sama seperti halnya lisan. Jadi tulisan itu sama dengan lisan. Nanti kita jelasin Bun ya abis ini.
Fahfadil qalama amma yajibu hifdzul lisani anhu, maka peliharalah tangan dari menulis sesuatu yang lisan pun nggak boleh mengucapkan itu. Nah, kita jelasin salah satunya. Perhatikan di sini, sekalipun yang diperintahkan oleh beliau ini untuk menjaga kedua tangan, tapi beliau mengaitkannya dengan lisan. Dulu untuk bisa membuat seorang terluka itu cuma dengan lisan. Kita ketemu sama orangnya, kita caci maki dia, kita fitnah, selesai kita pulang, dia terluka. Tapi sekarang nggak usah pakai ketemu, kita bisa buat tulisan. Ya Bu ya. Kalau dulu kita butuh ketemu dulu, kita caci maki dia di depan umum, dia malu, dia tersakiti, kita puas, kita pulang. Tapi sekarang cukup dengan apa? Bikin status nih. Bikin. Kajian aja hari-hari. Wah. Tapi keburukannya juga lebih banyak dibanding jadwal pengajiannya. Udah mulai nih, ya kan? Kita yang baca status karena kita ngerasa kita lagi nggak harmonis hubungannya, ngerasa nggak? Ngerasa, itu saya nih. Besok ini kan lagi, buat lagi. Tahu aja Bang berubah gara-gara saya tegur. Wah, udah mulai. Terus aja hari-hari. Bu, pernah nggak sih Bu dibuatin status hari-hari sama sebelah gitu kan? Pernah nggak? Pernah lah ya ngerasain gitu kan, disindir-sindir lewat status gitu ya, disindir-sindir lewat tulisan kayak gitu. Nah, jadi ternyata beliau itu paham betul ini yang disebut sebagai mukasyafah. Allah gambarkan tentang gambaran masa depan. Ternyata orang itu bisa membunuh orang lain bukan cuma dengan lisannya, tapi juga bisa lewat tulisannya. Dan orang itu dikatakan sama. Mohon maaf ya agak kasar. Si A bilang ke si B, dasar babi. Depan dia tuh. Sakit hati gak sih B? Sakit hati. Sama dengan ketikan. Ditulis kamu babi. Dikirim ke si B. Dibaca. Sama kalimatnya. Lisan dengan tulisan. Dosanya beda gak? Sama. Kita fitnah orang lain. Tahu gak? Itu yang suka nyolong di kampung kita itu. Itu loh Ibu Anu. Ibu kalau jemur baju yang baru, gak usah nih sampai malam, hilang tuh Bu sama dia itu, gitu kan? Ucapan gak sempet nih karena dia malu mungkin depan orang gitu kan, gak enak nanti kalau ketahuan dia WA dengan bahasa yang sama. Bu, kalau jemur baju gak usah sampai malam, hilang tuh sama si Ibu anak suka ngambil. Sama nggak? Sama, dosanya sama. Jadi ternyata kata Imam Al-Ghazali, peliharalah lisan seperti halnya kita memelihara tulisan. Dan peliharalah tulisan sebagaimana kita menjaga lisan. Sama aja Bu dosanya. Jadi jangan pernah mengira bahwa memfitnah orang lain dengan tulisan dosanya beda. Sama. Nah, untuk itulah kenapa Nabi menyampaikan bahwa anggota tubuh ini itu sama seperti halnya hubungan kita dengan muslim lainnya. Seorang muslim dengan muslim lainnya itu seperti satu tubuh. Apa maknanya? Kalau ibu misalnya pernah nggak kejedot kepalanya? Biasanya kena jendela Bu ya. Pas lagi duduk nih, bareng ngobrol kayak enakan ngobrol, berdiri, jeduk, kepalanya yang kebentur, ya Bu ya. Coba lihat, tangan langsung datang, benar nggak Bu? Ngelus kayak gini. Mulut langsung merespon dengan mengatakan, aduh, astagfirullah. Nah mulai ini, mata juga nggak diem Bu, dia ngasih simpati dengan menitikan air mata dan dipicing-picingin gitu Bu ya matanya gini. Nggak ada Bu gini, nggak ada. Simpati, simpati. Hati juga jantung berdebar kencang, ya Bu ya. Dan semua anggota tubuh turut merasakan. Saya belum pernah tuh melihat ada orang kejeduk kemudian ekspresi wajahnya datar. Jeduk kenapa Bu? Biasa aja. Nggak ada. Ya Bu ya. Walaupun memang rasa sakitnya tidak lebih besar dibanding rasa malu ya biasanya. Jeduk kenapa? Nggak apa-apa. Sakit ya biasa. Dalam hati sakit lah Bambangnya. Namanya kejeduk mesti ditanya sakit kapok, sakit lah. Nah seperti itu gambarnya Bu. Jadi kalau misalnya kita hari ini ingin menyakiti perasaan saudara kita, maka ingat kata Nabi, kamu sama dia itu satu tubuh. Paham ya? Jadi kalau hari ini nih, ini tarik sedikit ke Palestina. Kalau misalnya ada orang bilang, ngapain sih ngurusin Palestina? Kita aja loh, negara kita masih hancur kayak gini. Gitu ya. Kita negara kita juga masih banyak yang susah. Biasanya Bu, biasanya orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang banyak masalah hidupnya.
Dia belum kelar dengan masalah dirinya, dengan masalah keluarganya, dengan masalah diri sendiri nggak kelar-kelar gitu. Makanya nggak sempat mikirin kesusahan orang lain. Tapi kalau misalnya para bunda udah selesai dengan keluarganya, udah selesai, tetangga hubungan juga baik-baik aja, ketika yang di sana dalam keadaan menderita, kita ikut kayak ngerasain gitu nah bun. Nah itulah makna dari apa seorang muslim dengan muslim lainnya itu apa? Bagaikan satu tubuh. Ibu kena kaki keserimpet atau kena hantuk tunggul, berdarah bu, gitu berdarah. Nggak ada istilah biar aja nih. Ini kalau ada orang yang bilang sudahlah nggak usah ngurusin Palestina, ngurusin aja kita, itu sama seperti kalau ibu lagi kesandung terus kakinya berdarah, dia bilang kayak gini, udah nggak usah diurusin kakinya, fokus aja ke yang lain yang masih sehat, katanya gitu. Nggak bisa gitu kan, nggak bisa. Ibu kesandung, ibu jongkok lah, ibu elus, ibu tiup, ya bu ya, itu sama seperti itu. Jadi kalau orang tadi, inauzubillah ya, kalau memang ada orangnya seperti itu, kalau dia sakit, biasanya kepalanya sakit, kita bilang aja, gak usah fokus ke kepala, bagian tubuh yang lain masih sehat gitu aja. Ya, nggak bisa, karena memang saat kepala sakit semuanya ikut merasakan. Demam sama ngemol itu dua hal yang berbeda, benar nggak bu? Tapi ibu nyaman nggak ngemol dalam keadaan demam? Nggak. Pusing dengan ngemol dua hal yang berbeda. Tapi ibu nyaman gak ngemol dalam keadaan kepala tuh pusing? Gak nyaman. Seperti itu gambarannya, bu ya. Seperti itu. Walaupun bisa ngemol, tetap aja kalau satu bagian anggota tubuh gak nyaman, semuanya jadi gak nyaman. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi saya berpesan betul kalau mau nulis status, apalagi sebentar lagi masa-masa rame per 5 tahunan bu ya. Biasa nih santai aja ya. Saya ingin mewasiatkan kepada hadirin yang sudah ikut kajian Tazkiyatun Nafs, tempatkan bahwa nanti nih pemilihan nanti itu sebagai kompetisi, bukan sebagai perang. Saya ulangi ya, pilpres, pilkada atau apapun namanya itu hanya sebatas kompetisi, bukan perang. Jadi kita dengan tetangga itu bukan sedang bermusuhan, tapi kita sedang berkompetisi. Tahu kompetisi bu ya? Sebelum naik panggung salaman dulu nggak? Salaman. Ini mau tinju nih bu ya, kalau ibu suka nonton tinju atau apapun itulah. Gak usah tinju Ustaz itu memamerkan aurat, ya sudah kita ke bola aja, misalnya ke bola. Sebelum main mereka salaman nggak bu? Salaman. Senyum-senyum. Pas main ada nggak yang pas main itu langsung ngobrol gitu? Gimana kabarnya hari ini? Nggak ada, serius semua bu. Main bola ya main bola, tikel ya tikel aja kakinya kan gitu. Sama kayak tinju. Sebelum tinju salaman nggak? Salaman. Ngobrol. Pas tinju sempat ngobrol. Aku ke arah kanan ya, kamu siap tepi siap. Oke gitu. Itu bukan tinju namanya, main-main. Serius bu, nggak ada orang cengengesan pas tinju. Nggak kena gitu. Dipukul sakit nggak? Sakit, tapi bercanda gitu. Nggak ada, serius. Tapi setelah itu nih, setelah nih kompetisi selesai, pemenang ditentukan si B menang. Habis itu apa? Salaman lagi, salaman, pelukan. Bahkan di luar dari itu mereka ngobrol bareng, makan bareng, foto bareng. Itu yang harus kita tanamkan hari ini, bahwa pemilihan nanti itu bukan perang, tapi kompetisi. Dan kita yang sudah belajar Tazkiyatun Nafs, hati-hati untuk ngeser-ngeser ya bu ya. Sudahlah, nggak apa-apa. Misalnya kita punya pilihan A, yang lainnya B. Nah si B share tentang keburukan si A, ya kita nggak usah ikut-ikutan nge-share keburukan si B. Kalau ada kebaikan yang ada pada si B, kita nggak boleh juga saya nggak milih dia, saya nggak mau nyebarin kebaikannya, nggak gitu gambarannya. Tetap aja misalnya si B punya kelebihan, dia suka menderma, tapi bukan pilihan kita, ya sampaikan si B itu bagusnya suka menderma gitu. Jadi pahami bu ya, jangan sampai ketika yang atas-atas itu yang sedang bertarung, yang sedang berkompetisi, mereka bisa makan bareng, kitanya malah saling berjauhan hatinya. Jangan bu ya, biasa aja. Itu juga nanti kalaupun yang menang adalah pilihan para bunda, yang bayar kopi siapa? Yang beli beras? Yang nyuci pakaian suami? Kita. Bukan capres bu ya, yang nyuciin. Kamu milih saya? Iya. Gratis laundry seumur hidup. Ada? Nggak ada juga ya bu ya. Nah, jadi santai saja, hati-hati ya dengan tangan. Kenapa? Tangan juga sama kiraannya dengan apa? Dengan lisan. Baik.
Mungkin ini Bu yang bisa disampaikan insyaallah di pertemuan yang akan datang. Kita selesaikan hifdzul rijlain, yaitu menjaga kedua kaki, dan mudah-mudahan nanti kita bisa sampai ke al-qaulu fi ma'asil qalbi, tentang maksiat hati. Dan ini saya harapkan nanti di maksiat hati ini kita bisa lebih dalam lagi. Kenapa? Kalau sakit fisik, Bu ya, Ibu sakit fisik jatuh, kelihatan lukanya, kelihatan darahnya, itu mudah diobati, Bu. Mudah apa? Diobati. Tapi kalau sudah luka hati, siapa yang tahu? Ya Bu ya. Ibu sakit hati, orang lain tahu nggak? Nggak tahu. Ibu lagi nggak suka nih sama seseorang, orang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Itu kenapa maksiat hati ini nanti menjadi pembahasan yang mungkin agak lebih panjang dan lebih mendalam. Kenapa? Kalau luka-luka lain itu gampang Bu diobati, tapi kalau luka hati itu agak berat. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini yang bertanyakan dipersilahkan. Saya kembalikan dulu ke MC kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan ibu-ibu jika ada yang ingin bertanya. Ada? Gak ada yang tanyain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi Pak Ustadz disampaikan bahwa pada saat kita sakit, yang pertama kali adalah kita ambil air wudhu, lalu sholat, lalu membaca Al-Quran dan berzikir atau istighfar. Bagaimana Pak Ustadz misalkan kita itu sakitnya vertigo gitu ya Pak Ustadz. Jangankan untuk ambil air wudhu, buka mata aja kita muter-muter Pak Ustadz. Bagaimana begitu Pak Ustadz? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Dalam penggalan dari doa yang disampaikan oleh Nabi Ayub, wa idza maridtu fahuwa yashfi. Kalau aku sakit maka Allah yang akan menyembuhkanku. Ini ayatnya sudah jelas. Ayatnya sudah jelas. Allah yang memberikan rasa sakit dan Allah juga yang mampu untuk mengangkat rasa sakit itu. Paham ya? Lalu kemudian kenapa sampai Imam Hasan Al-Basri memberitakan kita untuk lebih fokusnya ke dosa dan kemudian membaca Al-Quran? Karena Al-Quran sendiri Allah turunkan, di dalamnya ada apa? Ada penawarnya. Ada apa? Penawarnya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu di dalamnya ada syifa. Syifa itu bukan obat. Syifa itu bukan obat. Tapi apa? Kesembuhan. Dan kami turunkan Al-Quran itu di dalamnya ada apa? Ada kesembuhan. Jadi bukan obat. Emang beda. Syifa pasti sembuh. Kalau obat belum tentu sembuh. Jadi pahami ya? Nah, dari ayat-ayat ini kemudian digabungkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Ketika Nabi Musa alaihissalam meminta petunjuk kepada Allah dan Allah berikan dia petunjuk. Masalahnya kita bukan nabi yang bisa mampu berbicara dengan Allah. Maka dikasih caranya. Apa caranya? Sadari dulu dosanya. Nanti kalau sudah dosanya nanti kita sadar, ya Allah ini pasti karena dosa, ya Allah maafkan saya, ampuni saya. Maka setelah itu Allah akan berikan kemudahan kita untuk mendapati obat yang paling pas buat kita. Bisa dipahami ya? Makanya kalau udah coba nggak mempan, ini udah juga nggak mempan. Nah, kita menganggap bahwa obat A, obat B, obat C itu nggak mempan.
Ya Bu ya, nggak mempan. Padahal bukan nggak mempan, Allah nggak berkenan memberikan kesembuhan. Allah tidak berkenan memberikan kesembuhan. Sampai kapan? Sampai kita sadar bahwa yang ngasih sakit itu adalah Allah. Sudah dipahami ya? Nah, terus gimana Ustaz kalau lagi vertigo? Dengan vertigo itu jangankan buat ke dapur Ustaz. Ya. Buat bangun, buat buka mata aja berat betul gitu ya. Pas lagi gini kebayang cicilan lewat, gamis 3 kali bayar lagi gitu ya. Tambah lagi bukan cuma vertigo ya, tambah lagi bagian anggota badan yang lain juga ikut sakit. Nah itu gimana Ustaz? Perbanyak istighfarnya, nggak usah ke dapur maksa, itu nggak boleh. Nanti kalau jatuh kita misalnya ada kecelakaan, nanti dihitungnya bukan orang yang lagi mau wudhu tapi orang yang bunuh diri namanya. Nggak apa-apa, langsung aja rebahan dengan seperti biasa posisinya. Kalau dalam keadaan sakit perbanyak apa? Istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ini pasti karena dosa saya. Terus kalau kita bilang, ya Allah saya nggak punya dosa, kenapa sakit juga? Pujungan namanya ya. Siapa di antara kita yang merasa nggak punya dosa hari ini? Pasti ada gitu ya. Ya Allah, perasaan hari ini saya nggak buat dosa, kenapa juga masih juga sakit? Boleh jadi hari ini kita nggak buat dosa, tapi cadangan dosa kita masih terlampau banyak. Nah maka dikasih sakit supaya menjadi wasilah penggugur dosa. Berlakulah hadis Nabi. Jadi cerdasnya Imam Hasan Al-Basri itu gitu, menggabungkan ayat-ayat kemudian hadis Nabi. Tidaklah seorang mukmin diberikan kegelisahan, diberikan rasa khawatir, bahkan duri yang menancap pada bagian kakinya, dan dia merasakan sakit karenanya, kecuali menjadi apa? Penggugur dosa. Berarti kalau kita sakit berarti masih ada dosa. Kalau kita sakit berarti Allah sedang menggugurkan dosa. Digugurin dulu dosanya, kita sadar Allah yang ngasih sakit. Nah setelah itu obat apapun itu manjur buat kita. Manjur. Jadi jangan langsung obat-obatnya, jangan. Istighfar dulu banyak-banyak. Sadar bahwa ini adalah akibat dari dosa. Kalau sudah nih istighfar udah mulai banyak, dirasa masih sakit kepalanya, nah baru kemudian ambil obat. Nah kalau sudah ambil obat seperti ini, ya Allah Engkau yang menyembuhkan. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfi wa anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Minum seperti itu ya. Nah pokoknya yakin aja kalau kita sakit, apapun rasa sakitnya itu pasti diakibatkan karena dosa. Sekalipun kita nggak melakukan dosa hari itu, Allah pengen menggugurkan dosa-dosa kita aja. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Pokoknya buat ibu-ibu yang susah tidur gampang ya. Ambil Quran. Ambil wudhu, baca Quran. Insyaallah. Ustaz saya nggak tidur sampai subuh. Ngeri sekali ya. Ya bagus lah, daripada ibu nggak bisa tidur terus ngelantur ngalor ngidul, ya mendingan baca Quran. Sekalipun ternyata nggak ngantuk sampai subuh, berarti memang Allah lagi pengen ngasih kebaikan yang banyak buat kita, ya Bu ya. Nah besok nanti habis subuh ngantuk tidur, nggak apa-apa, ya. Atau juga nggak haram kalau memang semalaman nggak bisa tidur, habis subuh ternyata udah ngantuk banget, tidur aja dulu bareng sebentar. Nanti bangun mungkin jam 6 atau jam 6:30, nggak apa-apa, nggak dosa, nggak haram, ya tidak haram. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain satu lagi mungkin sebelum kita tutup kalau ada. Kalau nggak ada kita cukupkan. Baik. Nampaknya tidak ada ya, sudah jam makan siang memangnya. Baik. Kita cukupkan dengan sama-sama berdoa. Mudah-mudahan yang kita dapatkan hari ini menjadi kebaikan tersendiri buat kita dan bertambah ilmu kita dan juga bertambah kemuliaan kita di sisi Allah. Dan mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan, yang punya urusan Allah mudahkan urusannya. Dan kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita di bumi Palestina dan di bumi yang lain yang dalam keadaan sempit, mudah-mudahan Allah lapangkan. Yang ditinggal wafat oleh keluarganya bisa menjadi saksi kebaikan nanti di akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.